eh, alhamdulillahnya pada saat kita bahas Evar ini, masing-masing temannya ada ahli-ahli di masing-masing materi, Babas. Ada yang memang ahlinya di OC layer, ada yang di Iya. jaringan. Nah, Sebenarnya salah satu masalah dalam seleksi P3K itu kecemasan ya. Kalau yang tes-tes belakangan memang ada jebakan Batman, tetapi ada juga yang berkah. Berkah mendapatkan soal-soal di hari sebelumnya memang. Kok soalnya beda lagi, kok soalnya beda lagi. Nah, tentunya dengan adanya perubahan soal yang signifikan, variasi yang sangat banyak, pernah nggak Mas? Wah, saya itu sudah mentok belajarnya. Kok masih ada soal baru lagi seperti itu? yang di kelas kita ini memang di setiap provinsi di Sumatera itu memang Aceh pertama Bang itu nggak lulus, terus turun ke Medan ada beberapa dua orang nggak lulus, terus di Bangka sama di Belitung nggak lulus juga, terus Bang Rizky di Lampung nggak lulus. Maka saya bandingkan sama yang Jawa nih Bapak, sejawa lebih kok lebih banyak yang lulus gitu kan. Yang 2022 ini ganti, kemungkinan 2023 nanti ini kalau ada seleksi ya, soalnya hampir mirip dengan yang 2022. Oke, Mas Badul, apa kabarnya nih? Alhamdulillah Bapak, sehat Alhamdulillah. Oke, udah pemberkasannya lancar ya? Nggak ada kendala kan? Sejauh ini lancar Bapak, cuman tetap koordinasi sama BKP SDM gitu kan. Terkait poin-poin di mana ada celah-celah yang mungkin kita nggak teliti gitu Bapak. Oke, ini Mas Badul sebelumnya bekerja di mana nih? Saya kebetulan di BNN Kota Binjai Pak, ya, di Sumatera Utara. Oh gitu. Sudah berapa tahun? Alhamdulillah 5 tahun Pak Bas. Statusnya itu tenaga kontrak atau atau honorer atau apa, Mas? Nah di BNN ini namanya di Dipanya kita itu disebutkan PPNPN Pak Bas. Jadi PPN PM ya. ya PPNPN pegawai pemerintah non pegawai negeri. Anggarannya Hmm. menggunakan APBN kan Pak Bas. Oh gitu. Terus dari dari pembukaan P3K kemarin, ini kan melamar di mana, Mas? Di kebetulan di BKP SDM kan baru Pak Bas. BKPSDM Pekanbaru. Oke, nanti Ya bisa ketemu dengan saya nih. BKPSDM Pekanbaru bidangnya apa, Mas? eh, bidungnya belum dapat Pak Bas. Oh, bidangnya belum dapat. Biasanya kan Ya ada sekretariat, bidang benar pengembangan benar SDM, atau benar. bidang mutasi dan promosi gitu. Kalau nggak ada, berarti kan masih masih global ya. Siap Jadi Pak nanti Bas. ketika tanda tangan kontrak, nanti ada SK lagi nih, ada SK dari Kepala BKPSDM, nanti penempatannya di mana. Dan Ya saya yakin kalau di BKPSDM ya nanti sedikit banyak lah bisa kita sharing-sharing bersama ya Mas Batul ya, ya masalah Pak Bas. kepegawaian. Oke, terkait tes kemarin nih Mas, kok bisa sampai join kelas saya ini Mas? Ceritanya gimana Mas? Jadi gini Bapak, jadi saya awalnya coba-coba, dalam artian gini Bapak, karena saya flashback sedikit, eh, kan saya terus terang aja nih Bapak, karena IPK saya di bawah nih Bapak, agak di bawah ya. Karena Nasakom banyak-banyak, atau gimana? pokoknya di bawah lah gitu. Ya, Jadi kan banyak instansi yang memang di syarat administrasi itu IPK di atas sekian gitu. Jadi saya iya, coba-coba, ada nggak saya searching, alhamdulillah saya ketemu banyak juga instansi termasuk kementerian yang juga nggak terlalu memasukkan IPK sebagai poin gitu. Jadi saya coba daftar, ya alhamdulillah administrasi lulus, maka saya kejar nih Bapak Basko, berarti saya harus semangat. Searching, cari-cari nggak ketemu. Yang saya temuin tuh banyaknya di itu tadi Bapak, lebih dari concernnya ke manajerial, sosial kultural dan yang seperti itu. Tapi yang lebih ke detail ke seperti ke Pak Bas ini saya nggak ketemu nih ya, ketemu misalnya hmm, cari-cari dari Google. Nah, saya kembali ke YouTube, di channel YouTube-nya. Alhamdulillah saya ketemu nih Pak Bas. Ketemu yang pada saat itu konten Pak Bas, kalau nggak salah saya, apa sih bedanya eh,
ahli prakom sama terampil Iya. prakom. Nah, Mm-mm. dari situ saya lihat urutannya mulailah dari yang materi-materi ini, materi-materi yang Pak Bas di channel, materi-materi prakom terampil. Nah, di situ awalnya saya rasa, saya nemu nih Pak, saya nemu kayaknya ini, karena gerakan hati ini terasa sih Pak Bas, nggak bisa dipungkiri soalnya Eh, kan. Saya nemu, makanya saya join gitu Pak Bas, Alhamdulillah ya. oke. Ngomong-ngomong, sudah berapa kali nih nyobain CPNS atau P3K? Untuk CPNS baru sekali sih Pak Bas, tapi itu masih zaman lama banget, masih manual. Oh, tahun Masih berapa, manual. Mas? Tahun 9 berapa ya? 2002 kalau nggak salah Mas. 2002. Udah lama Berarti banget. senior saya ini. 2002 saya baru masuk masuk kuliah. Udah lama banget tuh Mas. Jadi Iya, habis itu udah nggak nggak ini lagi lah, karena pada saat ujiannya memang zaman-zaman dulu kan nggak ada yang segampang saat ini, ada digital. Jadi kita searching juga, nyari kelas offline online juga banyak kan gitu Bagas. Nah, kalau kalau untuk dulu itu kan peluangnya besar, Mas, sebenarnya, Mas. nah, peluang peluang besar sih Bagas, tapi peluang dalam tanda petik juga besar Bagas. Iya betul. Jadi zaman dulu itu saya tahun 2009 ya seleksi. Waktu itu masih pakai LJK. Nah, sewaktu masih pakai LJK, itu ternyata yang pakai orang dalam juga lumayan gitu. Tapi alhamdulillah juga dengan tingkat persaingan yang nggak seketat sekarang, ya ada aja yang lolos kan gitu. Setelah 7 kali coba. Kalau saya 7 kali coba, tetapi di tahun yang sama. Kalau sekarang kan nggak bisa ya serentak. Kalau dulu itu kan saya nyoba Kementerian Dalam Negeri, Dephan. Kalau dulu Dephan, Departemen Pertahanan dan Dalam Negeri atau apa itu. Kemudian BPS, KPU, BPN, kemudian Kabupaten Gunung Kidul, terakhir itu Kota Salatiga. Nah, yang Kota Salatiga ini baru lolos rezekinya di situ, Mas. Seperti itu. Ya, ini berarti baru 1 kali CPNS, terus langsung loncat P3K ini ya, tahun 2022 kemarin ya. Siap, benar sekali Bagas. Ketiga ke baru the first time lah, tapi ya alhamdulillah. Alhamdulillah bisa rezekinya di situ. Ya. Nah, kaitannya di P3K 2022 kemarin, Mas. Tentunya kan terdengar isu kan banyak yang tidak lolos. Sebenarnya ini Mas Badul mengerjakan soal itu banyak yang keluar atau banyak yang ini Mas, banyak yang ngarang gitu. Poin pertama yang sesuai yang saya dapatkan dari di channelnya Pak Bas di kelas. Nah, apa bentuk soal yang Pak Bas sampaikan, yang tahu, yang sama sekali nggak tahu, yang tahu tahu tapi ragu-ragu, Setengah-setengah. yang sama Iya. sekali nggak tahu. Heeh. Nah, itu ada Pak Bas yang seperti itu. Tapi kalau menurut saya pribadi, dari pembahasan-pembahasan kita di kelas itu, baik itu ever yang seperti yang tahun lalu kita bahas tuh, banyak sih Pak Bas, banyak banyak, Banyak yang keluar ya. cukup banyak gitu. Oke, kemudian dari belajar di kelas Bass Channel itu kan ada Zoom meeting, ada materi, ada latihan soal, kemudian ada diskusi. Hal apa yang menurut Mas Badul itu lebih bermanfaat sekali manfaatnya ketika mengerjakan soal? Kalau saya sih Pak Bas, dari di Bass Channel itu, dari Zoom materi latihan soal, terus diskusi. Saya lebih ke ini Pak Bas sih, kalau saya sih di Zoom meeting kita bahas FR bersama-sama teman-teman gitu Pak Bas. Karena begitu waktu saya lihat sebelumnya, ternyata teman-teman kita ini, eh, alhamdulillahnya pada saat kita bahas FR ini, masing-masing temannya ada ahli-ahli di masing-masing materi, Babas. Ada yang memang ahlinya di OSI layer, ada yang di Iya, jaringan. Nah, pada saat kita membahas bersama itu kelihatan, Babas. Jadi
kita bahas secara tatap muka walaupun online gini lebih dapet saya rasa Bagus. Lebih ketemu karena setelah pertemuan Zoom meeting ini kita akan lanjut Pak bahas pembahasan akan lanjut. Tapi intinya kita bahas di Zoom meeting dulu. Nah setelah itu kita akan lanjut membahas baik melalui chat-chat ataupun inilah Bagus. Balas-balasan lah. Tapi saya sih lebih lebih senang dibahas Evar bareng gitu Bagus. Karena kalau latihan soal materi yang sudah ada itu ya kan kita tinggal pelajari lagi sih Bagus. Oke, berarti yang lebih menyenangkan di belajar di kelas Bass Channel itu Zoom meeting ya. Zoom meeting Iya, bersama teman-teman, jadi bisa saling tatap muka, saling berdiskusi, dan bisa tukar pikiran. itu Kalau ada benar Bagus. soal-soal Benar. bisa dijawab bersama-sama. Benar Memang sih Bagus. untuk sebenarnya salah satu masalah dalam seleksi P3K itu kecemasan ya. Kecemasan itu bisa diatasi dengan berkumpul dengan sesama orang yang cemas gitu. Kalau kan sama-sama cemas, sama-sama bingung, otomatis ketemu bareng, oh ternyata saya ada temennya toh, nggak saya sendiri. Jadi nggak ada minder lagi. Ya udah kita bisa sama-sama belajar kan Mas. Benar benar. Akhirnya kan Benar benar. Benar dan sekali. dengan adanya yang satu satu nasib ini otomatis ikatannya semakin kuat, emosionalnya juga semakin kuat dan bisa belajar lebih giat lagi. Bahkan dulu sempat ini ya sampai larut malam ya Benar Bagus. Poinnya di untuk situ Zoom Bagus. meeting. Poinnya. Wah, Awalnya jadi lucu. yang satu frekuensi, jadi masing-masing ini saling mengisi gitu Bapak. Jadi lebih kuat lagi gitu alhamdulillah. Jadi kayak jaga siskampling ya. Ada yang jaga sampai jam 9, ada yang sampai jam 11, ada yang sampai tengah malam. Tentunya ya memang namanya seperti ini ya di belajar di P3K. Ini tantangannya memang berat sekali dari mulai passing grade yang tinggi, materi yang sangat luas. Kalau tidak ada diskusi, kalau tidak ada pancingan dari luar, kita itu belajar males kan. Kalau nggak ada yang tanya, kemudian kita mau jawab kan repot kalau nggak ada yang tanya. Tetapi kalau ada yang tanya, berdiskusi sembari belajar, buka-buka buku, tentunya akan lebih banyak menambah wawasan ya Mas Badul ya. Benar Bapak. Jadi ada apa komunikasi komunikasi dua arahnya dapat gitu Bapak. Jadi kita nggak bertanya sampai sebatas itu. Karena kalau di ya itu saya bilang tadi kelebihannya di kelas Bass Channel itu tadi Pak. Kita bisa jumpain teman-teman yang nanti pada saat kita lagi bahas ada yang matahin tuh, oh nggak gitu, oh ternyata begini. Jadi banyak banyak hal yang saya rasa banyak lah yang saya dapat sih Pak. Kalau saya pribadi ya Pak. Iya. Kemudian nih, kemarin itu dapat skor berapa Mas Badul? Kalau untuk teknis 330 Pak Bos. 330. 30. Wah lumayan nih. Kemarin Mas Binawan 335. Ya karena kan tesnya duluan Mas Badul ya. Mas Binawan Iya, itu di apa bulan bulan akhir itu April itu kayaknya. Di awal April. Dan saya yakin kalau yang tes-tes belakangan memang ada jebakan Batman, tetapi ada juga yang berkah. Berkah mendapatkan soal-soal di hari sebelumnya memang. Untuk yang P3K Pranata Komputer, itu kan soal-soalnya kan variasinya banyak ya, Mas. Nah, itu sewaktu belajar FR, itu gimana, Mas? Tentunya kan kok soalnya beda lagi, kok soalnya beda lagi. Nah, tentunya dengan adanya perubahan soal yang signifikan, variasi yang sangat banyak, pernah nggak Mas? Wah, saya itu sudah mentok belajarnya, kok masih ada soal baru lagi seperti itu. awalnya ada seperti itu Bos, karena masing-masing apa. Nah itu tadi yang jadi itu tadi Bos, makanya jadi kita terbiasa belajar, belajar dalam artian FR yang ada. Nah saya bagi lagi nih zona Sumatera, zona Kalimantan, mana sih yang jenis-jenis soalnya yang bermain, saya coba coba
coba apa coba saya kelompok-kelompokkan gitu Pak Bas. Saya kelompok-kelompokkan. Tapi intinya pada dasarnya ya itu juga sih Pak Bas. Paling eh, bedanya yaitu tadi yang saya bilang ke Pak Bas, memang ada. Itu pasti ada soal yang memang benar-benar sama sekali belum pernah kita jumpai, belum pernah kita temuin itu pasti ada Pak Bas. Pasti ada. Tapi secara global garis besar FR itu yang saya rasa nih paling paling sangat membantu sih Pak. Bantu banget. Saya tuh tertarik dengan perkataan Mas Badul tentang zonasi, zonasi soal. Kok yang Sumatera banyak yang belum lolos ya? Waktu itu kan sempat bilang seperti itu ya. Benar-benar. Jadi ada Oh, oh. teman-teman apa eh, ada teman-teman kebetulan kan yang di kelas Pak banyak yang dari Sumatera juga nih Bagus dari mulai dari Aceh, Medan, Padang dan Bangka sampai Palembang dan Lampung. Nah, kebetulan yang di kelas kita ini memang di setiap provinsi di Sumatera itu memang Aceh pertama Bang itu nggak lulus, terus turun ke Medan ada beberapa dua orang nggak lulus, terus di Bangka sama di Belitung nggak lulus juga, terus Bang Reski di Lampung nggak lulus. Maka saya bandingkan sama yang Jawa nih Bang, sejawa kok lebih banyak yang lulus gitu kan. Jadi Padahal makanya belajarnya sama. belajarnya sama bener. Jadi saya coba, nah dari FR yang ada tuh saya nggak terimakan, nggak buat itu per tanggal. Jadi saya kelompokin Bang, saya kelompokin mulai dari materi soal misalnya osilayer yang keluar di Sumatera, di Jawa, di Kalimantan saya jadi eh, sampai sebegitunya lah untuk untuk menghilangkan rasa takut ini gitu Mas. Ya mungkin mungkin juga seperti itu Mas Batul. Jadi soal itu dibagi zonasi-zonasi. Tetapi saya yakin ini database-nya sama. Database-nya sama, hanya saja waktu peluncurannya kan diacak. Oh ini paket soalnya diacak-acak seperti itu. Saya yakin database-nya sama kok. Dan pada akhirnya juga sama kan banyak banyak juga yang lolos. Mungkin itu soal-soal yang ada di daerah Sumatera itu soal yang sulit-sulit masuk di waktu-waktu awal gitu, di minggu-minggu awal, jadinya banyak yang berguguran. Tetapi seiring berjalannya waktu kan sama aja. Dari semua peserta ya banyak ya yang bisa lolos seleksi. Itu sudah mulai banyak yang lolos kan di minggu-minggu kedua kan, Mas? Benar benar. Iya kan di minggu-minggu kedua itu kan sudah banyak yang pecah telur itu. Memang untuk yang minggu-minggu pertama itu ya mau nggak mau ibarat kita perang ya Mas. Kita perang zaman dulu kan pasukan berkuda itu prajurit yang paling depan kan mati dulu. Tapi Bang Bas, kita nggak bisa mungkiri, nggak bisa kita Iya, hilangkan rasa terima kasih yang cukup besar buat teman-teman yang udah ujian duluan Bang Bas. iya betul. Itu Karena poinnya pahlawan banget. poinnya lawannya luar biasa. Makanya eh, ya kesedihan yang sangat luar biasa juga kan Mas. Kawan-kawan yang di depan yang udah berjuang ini, tapi impact-nya ke kita ada yang lulus, ada yang enggak itu kembali ke eh, inilah Pak Bas ya. Tapi ya memang mereka yang berjuang di minggu awal sangat luar biasa lah, Bos. Sangat luar biasa karena sangat membantu Pak Bas. Ya memang seperti itu nggak bisa ini ya nggak bisa dihindari karena yang namanya seleksi seperti itu juga ada campur tangan Tuhan juga kan kita nggak bisa memungkiri itu meskipun sudah belajar mati-matian tetapi kalau memang belum rezekinya juga kita nggak bisa ini kan nggak bisa terlalu berharap banyak tetapi dengan adanya mengikuti kelas seperti ini setidaknya tahu gambaran awal dulu. Gambaran, oh mengikuti kelas itu seperti ini, sudah ada senjatanya untuk berperang. Setidaknya itu nggak inilah ya nilainya nggak ambles banget kan. Pernah kan kita lihat nilai Pranata komputer ada paling 100, 150 itu kan kasihan banget. Tapi Benar. kalau memang sudah di atas 200 saya yakin tinggal tinggal kerja keras lagi, belajarnya lebih keras lagi, sudah bisa lolos nanti di tahun 2023 nanti.
Intinya seperti itu ya. Jadi kalau sudah ada bekal ini tes, nanti tes berikutnya saya yakin akan jauh lebih mudah. Kemudian saya juga ini Mas, saya menyoroti kayaknya untuk yang BPS itu soalnya tiap ritme 2 tahun sekali itu ada perubahan. Benar, Mas, benar. Saya melihat FR yang tahun 2000 pengadaan tahun 2018 ya. Itu yang FR 2020 itu kan pengadaan CPNS 2019. Nah, yang pengadaan CPNS 2018 itu soalnya nggak seperti itu. Ada undang-undang ITE, ada gerbang logika, ada tentang sistem pakar dan lain sebagainya. Itu ada. Nah, kayaknya 2018 ke 2019 itu banyak yang berubah. Nah, ini kan yang 2020 dan 2021 kan sudah dipakai istilahnya. Sudah dipakai 2 kali kan. Berarti yang 2022 ini ganti. Nah, ini yang 2022 ini ganti, kemungkinan 2023 nanti ini kalau ada seleksi ya, soalnya hampir mirip dengan yang 2022. Ini sih perkiraan saya ya seperti itu sebagai analis analis soal-soal kayaknya seperti itu nanti. Masa pakai untuk soal tes 2 tahun aja. Kalau saya sih sama Pak Bas, kayaknya nggak terlalu jauh lari dari yang 2022 sih Pak. Mm-mm. Jadi memang ini ya Pak, setiap 2 tahun sekali kan ada perubahan kan. Kalau kita bisa mengamati kayak gitu nanti enak. Oh ini ada perubahan soal, perubahan soal, perubahan soal. Kita harus menyiapkan lebih dini lah tentang soal-soal tersebut. Nah ini kalau bicara soal nih, soal yang bikin pusing itu materi apa Mas? Kalau saya sih lebih ke ini Pak Bas, apa SQL ya Pak Bas, database. Tapi ya alhamdulillah nggak keluar kemarin. Tapi udah banyak belajar juga enggak. Makanya saya ketemu ketemu yang tadinya lupa, semua lupa tahun 2000-an udah lupa lah Bas. Masalah-masalah kuliah yang memang sama sekali nggak dijumpain lagi ya. Ketemu kelas Pak Bas ya alhamdulillah saya dapat kulit-kulitnya saya pelajari lagi ya, tinggal inget-inget, tinggal ngulik-ngulik lagi kan Pak Bas. Nah yang memang yang sulit itu kalau saya masih di pemrograman Pak Bas. Untungnya kan pemrograman sedikit soalnya. Betul sekali. Tetapi pemrograman di sini bukan berarti kaidah tentang program nggak keluar. Buktinya yang kemarin kayak wireframe untuk yang prakom ahli, wireframe, mockup, kemudian prototype keluar kan. Jadi perancangan sistem informasi malah banyak yang keluar loh, tahapan-tahapannya. Bukan bukan coding-codingnya, tetapi tahapan-tahapan dalam pembuatan program, pembuatan sistem, prototype, testing, itu malah banyak keluar gitu. Kalau yang berbau teknis sekali itu malah ini ya, malah jarang keluar ya. Benar Untuk Pak Bas, yang jarang, jarang. jarang keluar kan. Padahal itu kalau kita pikir-pikir lagi kan materi kayak gitu sebenarnya ini ya apa masih masih kulit loh, Si kulit, benar. masih kulit. Cuma karena eh, materinya yang terlalu luas dan kita itu yang kemarin itu kan banyak terpacu sama FR kan. Coba kalau kita lepas lagi nanti eh, yang mau belajar di 2023 kita gebuk materi materinya komplit, soal-soalnya bikin variasi lagi, saya yakin nanti akan lebih lebih ini ya, lebih siap dalam mengerjakan tugas, mengerjakan tesnya nanti. Ini bagi yang mau tes P3K nih di tahun 2023, Mas Badul ada saran-saran nggak bagi yang ingin tes? Apa ya Pak Bas? Kalau saya sih ya, 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 kalau saran saya bergabunglah ke Bas Channel
Alhamdulillah nanti banyak ilmu yang didapatkan, yang mungkin eh, ini yang saya alami pribadi, yang mungkin yang nggak dijumpai di tempat lain. Nah, buat teman-teman, khususnya teman-teman saya yang satu perjuangan di 2022, gabung lagi, jangan jangan patah semangat. Eh, Belajar di Bas Channel tuh luar biasa lah, banyak. Yang penting semangat. Nah, kalau saya sedikit kasih, tapi nggak tahu di yang lain ya Pak Bas. Kalau saya pribadi kemarin, eh, di setiap setiap orang ini punya trik-trik yang berbeda-beda, tapi ranahnya tetap Bas Channel kan gitu Pak Bas. Iya, Nah, jadi kalau saya kemarin intensnya mulai belajar itu ya pas di berapa bulan terakhir kan. Nah, di awal saya masuk kelas itu materi saya print semua dan akhirnya nggak terbaca Pak Bas. Nggak terbaca karena lebih lebih enak ya, seperti yang saya bilang tadi Pak Bas, kita ketemu di Zoom, bahas bareng-bareng, yang teman ngirimkan bukti, ini loh bahannya, ini kok, ini loh ininya, jadi lebih enak. Nah, tapi yang paling penting itu ya harus tahu dulu kulitnya Pak Bas. Nah, harus tahu dulu kulitnya, nanti proses pendalamannya itu kembali ke kita, Pak Bas. Kembali ke kita. Karena setiap orang pasti beda-beda, trik-triknya pasti beda-beda. Kalau saya pribadi kemarin ya, intensnya itu di bulan-bulan bulan-bulan mau dekat udah ujian, saya lebih lebih jor-joran gitu. Mulai lagi lebih sering bahas-bahas Evar sama teman-teman. Eh, ya, jangan patah semangat, Pak Bas. Tetap semangat. Ya, nggak ada ruginya lah gabung di kelas Bas. berarti ini Mas Badul eh, setelah seleksi administrasi, ini kan masih ada waktu sekitar 3 bulan ya, 3 bulan buat belajar. Nah itu belajar intensnya 2 bulan sebelum tes atau gimana? Sebulan mau tes, Pak Bas. Sebulan waktu. Karena gini Pak Bas, Aduh. saya cerita sedikit. Ya, Awalnya makanya saya bersyukur banget bisa jumpa kelas Pak Bas. Karena sedikit saya sampaikan, kerjaan saya hampir 13 tahun tuh di luar dari yang kuliah saya Pak Bas. Saya kerja kemarin di perminyakan kan Pak Bas. Begitu saya lulus administrasi P3K, saya bingung Pak Bas sama sekali. Materi-materi perkuliahan itu udah sama sekali, udah memang buyar gitu. Makanya begitu saya dapat kelasnya Pak Bas, saya pelajari kulit-kulitnya. Nah, yang poin yang paling saya tangkap dari materi yang Pak Bas itu, saya langsung bisa paham tanpa membaca Pak Bas. Yang Pak Bas buat kayak grafik gitu, tapi misalnya SQL, DDL, DSL, ini. Saya langsung bisa nangkap. Nah, itu saya senang yang itu Pak Bas. Jadi oh yang saya mind tangkap. map. Ya, benar. Jadi itu Oke. poinnya langsung dapat banget. Saya tangkap. Nanti baru tinggal baca teori-teorinya dikit-dikit. Tapi secara garis besar, yang tadinya saya lupa ya, yang begitu saya lihat mind mapnya itu, langsung saya dapat lah gitu, bagus. Berarti kalau urusan materi, Mas Batu lebih suka bentuknya mind map ya. Benar, bagus. Itu lebih, Karena mm-mm, karena baik kan ada beberapa materi yang Pak Bas buatkan mind mapnya tuh semacam database, terus kalau nggak salah layanan layanan itu Pak Bos buat dia, Pak. iya. Nah, jadi mind map itu cepat nangkapnya, nanti kita tinggal ngulik-ngulik dikit. Saya pribadi dapat dari mind map itu saya dapat. Oke, berarti dengan adanya mind map sama Zoom meeting, itu senjata pamungkas ya, Mas. Sangat 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 membantu sekali luar biasa. Nah, makanya sangat membantu lah Mas. Oke, nanti bisa buat masukan kelas berikutnya ya. Nanti kita akan bikin untuk yang mind map dan Zoom meeting, terutama Zoom meeting untuk pembahasan soal, kemudian diskusi, itu nanti kita mungkin akan kita improvement lagi ya. Kemudian untuk yang materi, mungkin kita kurangi dulu, kita banyakin ke bentuk bentuk mind map ya. Kemudian nanti tryout live juga kita akan berikan skornya. Jadi biar teman-teman yang akan tes di tahun 2023 nanti
sudah tahu gambaran. Oh, saya tuh skornya masih di bawah passing grade. Oh, saya tuh belum. Kalau misalkan belum di bawah passing grade, tentunya harusnya ada kesadaran diri toh. Oh, aku harus belajar lebih giat lagi kan seperti itu. Tetapi kalau belum ada skornya, ini kan masih meraba-raba ya. Nanti saya bikin saya mengerjakan soalnya bisa nggak ya? Tetapi kalau sudah pernah ikut tryout yang live, yang ikut juga banyak, kita bisa tahu kita itu sebenarnya di ranking berapa sih? Kan poinnya di situ. Tetapi kalau kita nggak tahu kita itu ranking berapa, kadang kita itu merasa sombong, Mas. Oh, saya udah bisa kayak gini, gampang ya. Ternyata ketika tryout live, hasilnya langsung jeblok kan gitu. Ternyata ada yang jauh lebih pintar dari kita, kan repot. Tetapi kalau kita sudah sering latihan kayak gitu, kita tahu, oh kita itu masih di bawah passing grade. Kemudian kita itu kalau di ranking masih kalah dengan teman yang lain, jadi akan terpacu semangatnya untuk belajar lebih keras lagi. Seperti itu, Mas Badul. Satu lagi nih Pak Bas, jadi kan eh, buat teman-teman juga yang nanti yang berjuang di 2023, ini pengalaman saya pribadi, nggak usah mempersulit diri, karena masing-masing kita ini punya trik yang berbeda. Seperti yang sebelum-sebelumnya kita sharing-sharing, oh Kak Bado belajarnya dari mana dulu, oh Kak ini belajar dari mana dulu. Dan tidak ada yang sama Pak Bas, ada juga yang intensnya di kuis dulu, baru ke materi dulu. Jadi masih kita sendiri yang tahu nanti gimana caranya belajar yang enak buat kita. Nah, wadahnya sudah disediain sama Pak Bas. Nah, kita yang nentuin ini Pak Bas. Kita yang nentuin kita mau mau dari mana dulu. Cuman jangan lupa di awal ini kulitnya udah tahu dulu nih. Nah, isinya nanti tergantung mau kita isi itu pizza, mau kita isi itu Dunkin Donat, itu terserah kita. Yang penting kulit-kulitnya udah tahu, bahannya bisa kita kita sendiri lah yang mau gimana sih aku enaknya gimana sih gitu Bang. Kalau saya kemarin alhamdulillah seperti itu. Yang penting wadahnya sudah disediakan sama Pak Bas, materinya sudah disediain, bahan-bahannya, sayurannya, bumbunya sudah disediakan sama Pak Bas. Tinggal kita mau mau racik ini mau jadi apa? Mau jadi sop atau mau jadi rendang atau apa. Seperti itu yang saya buat Pak Bas. Oke, oke, oke. Jadi intinya setiap orang itu punya kekhasannya masing-masing dalam belajar ya. Ada yang Benar, Pak Bas. ini kalau dari bahasa psikologi itu kan ada tipe audiometri, orang yang suka mendengar, ada yang suka visual, lihat-lihat gambar, ada yang tekstual, dan ada yang kinestetik, itu harus praktek langsung. Kan repot kalau misalkan kita itu nggak memahami, kita itu lebih suka yang mana. Ada yang suka kinestetik, tentunya kalau misalkan bikin program, dia harus ngetik langsung. Kalau nggak ngetik langsung, saya nggak masuk nih. Ada yang Benar. seperti itu memang. Nah, kalau saya sendiri nih, kalau saya sendiri kalau ujian itu antara tangan dan membaca itu harus jalan. Kalau nggak jalan salah satunya cuma membaca aja, saya biasanya nggak bisa memahami lebih pasti. Tetapi kalau saya itu kebiasaan dari SMP. Kalau misalnya mau ujian, itu bikin ringkasan, dicoret-coret. Nah, nanti ketika ujian, itu saya bukan menghafal, tetapi saya membayangkan sewaktu saya menulis, oh, aku menggambar ini, terus tulisannya ini. Jadi saya menghafalnya itu di lembar keberapa, lembar ke satu, lembar kedua, seperti itu. Ya ini orang beda-beda ya ketika menghafal ya. Kalau saya seperti itu. Kalau sudah pernah Nah, menulis itu pasti ingat. Tetapi kalau belum pernah menulis cuma membaca aja pasti banyak yang lupa. itu benar Pak Bas, itu benar. Maksudnya kalau saya kan menulisnya nggak pakai ballpoint, tapi pakai langsung bayar laptop nih Pak Bas. Iya, Contohnya saya sering-sering buat kuis, terus saya mulai kompiler yang kayak kemarin FR per FR, dan itu saya buat per materi kan. Jadi nggak bisa hanya murni kita baca tanpa kita tangan kita ini nggak gerak juga nggak seperti nggak nyambung juga dia Pak Bas. iya. Makanya kan banyak sekali kan relawan-relawan yang bikin kuis. Dia ya
sekalian belajar kan. Jadi Benar, benar, ketika Bang, baca benar. baca materi, kemudian dibikin soal, soalnya diupload di Telegram, terus ada yang jawab. Ya memang kadang kan ya yang namanya juga yang bikin peserta ya, kadang ada kekeliruan jawaban itu juga hal yang lumrah. Benar, Intinya benar. kan kita mau sharing, belajar bersama kan di situ kan, tidak saling mau menjebak gitu kan. Dengan adanya itu ya, ya alhamdulillah lah banyak yang terbantu meskipun metode belajarnya kan beda-beda ya Mas Badul ya. Beda, beda. Oke Mas Badul, saya ucapkan terima kasih, kemudian selamat menempuh hidup yang baru di BKP SDM. Kabupaten mana? Siap. Kabupaten Eh, Kota Pekanbaru, Bang. Kota Pekanbaru ya. Wah, lumayan ini Kota Pekanbaru TTP-nya. Aduh. Jadi Eh, sedikit sebelum penutupan, Pak Bas. ya, Jadi nanti kan buat teman-teman yang belum lulus gabung lagi di eh, channelnya Pak Bas, ya walaupun kita nggak di kelas lagi, tapi kita tetap siap bantu kok. Misalnya ada yang perlu ditanyakan atau apa, kita siap bantu Pak Bas. Jadi eh, eh, apa maksudnya kelas kita tuh nggak nggak selesai di situ aja kok. Misalnya kita udah di keluar kelas, tapi teman-teman eh, ada butuh apa yang bisa kita bantu, kita siap bantu gitu, Pak. oke. Mudah-mudahan teman-teman semua, saudara-saudara, keluarga yang saya anggap udah seperti keluarga, Pak Bas. Jadi, aduh Iya, luar biasa. Karena kebetulan sebagai ketua kelas kan ada yang nggak lulus, sedih sih sebenarnya Pak Bas, karena iya. belajarnya bareng-bareng. Jadi pesan saya itu tadi tetap semangat, doa, ya belajar bareng itu perlu sih. Itu aja sih Pak Bas. Oke, terima kasih juga Kak Badul sudah menemani teman-teman semuanya sebagai ketua. Tentunya ketua itu berat ya, dari masing-masing peserta kan berkeluh kesah juga. Soal-soalnya seperti apa, saya itu gimana, belum bisa paham gitu. Kemudian terutama yang Zoom meeting itu juga kalau misalkan kita nggak saling bahu-membahu juga agak repot. Karena Zoom meetingnya kan hampir setiap hari ketika tes ya. Dan alhamdulillah sudah banyak yang bisa lolos dari P3K Pranata Komputer Terampil ini, dan semoga yang belum belum rezeki di tahun ini bisa bisa mengikuti kembali di P3K 2023 yang insya Allah nanti akan dibuka mungkin di akhir-akhir tahun ya. Di kuartal keempat mungkin nanti sudah ada pembukaan P3K tenaga teknis. Jadi Pak P3K 2023 ini seperti biasa tahun kemarin sama guru dulu, kemudian nakes, baru yang teknis. Nah, untuk yang teknis ini karena belakangan kalau asumsi saya nanti di kuartal keempat, kemudian untuk ancer-ancer tesnya kemungkinan di akhir tahun atau di awal tahun 2024. Oke, mungkin sekian dulu. Selamat buat teman-teman yang sudah lolos P3K 2023. Semoga berkah, semoga amanah menjadi abdi negara dan bisa Amin, berkarir amin. terus meng- mengabdi pada negeri ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi